Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental ISA kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan seri analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari perusahaan Indosat ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha jasa jaringan telekomunikasi dengan merek Indosat. Untuk sumber income-nya berasal dari pasca bayar atau prabayar ya, dari kita isi pulsa atau kita langganan dengan Indosat. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, untuk terkait kasus hukum saat saya melakukan analisa perusahaan ini, saya menemukan adanya kasus hukum korupsi pada tahun 2013 yang belum diselesaikan sampai sekarang. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Ooredoo sebesar 65%, negara kita sebesar 14,29%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 20,71%. Untuk dari segi pendapatannya, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan, terus di 2018 mengalami penurunan, dan sampai 2020 mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat secara kuartal 3, untuk 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 9%. Terus kita bisa asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 5,2%. Terus dari segi net profitnya cukup beragam ya teman-teman, dan di 2014, 15, 18, dan 2020 ini mengalami kerugian. Terus kalau kita lihat secara kuartal 3, 2019 kuartal 3 dengan 2020 kuartal 3 juga mengalami kerugian, dan 2020 ini kerugiannya lebih tinggi ya, mengalami kenaikan sebesar 60,8%. Terus kita bisa asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan lebih dalam. Tetapi kita harus tunggu ya sampai laporan keuangan kuartal keempatnya keluar, baru kita bisa tahu apakah perusahaan ini lebih minus atau mengalami kenaikan. Terus untuk dari segi asetnya cukup stagnan ya teman-teman, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 1,6%. Terus dari segi hutangnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 1,2%. Terus dari segi modalnya juga stagnan ya teman-teman, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 2,9%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Dan yang pertama adalah kita masuk dari NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin ini karena 2020 ini minus, jadi untuk NPM, EPS sama PER-nya tidak bisa kita gunakan. Terus untuk kalau kita lihat secara yang untung-untung pun, untuk NPM dari 2016, 17, dan 19 itu pun hanya di 3% sampai 6%. Tetapi saya belum bisa mengambil rata-ratanya karena perusahaan ini masih kadang untung, kadang enggak ya. Jadi masih belum dapat bisa kita ambil rata-rata untuk NPM-nya. Terus dari EPS-nya juga tidak bisa, dan PER-nya juga kita tidak bisa ya, karena perusahaan ini masih kadang untung, kadang enggak. Terus dari segi book value, untuk book value sekarang di 2463, kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 5175, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 2,1 kali. Dan kalau kita lihat secara histori pun, untuk 2020 ini di masa pandemi malahan mengalami kenaikan cukup signifikan ya, 1 kali lipat ya dari segi PBV-nya. Dan kalau kita lihat secara sebelum-sebelumnya, mungkin memang di 2018 dan 2019 adalah harga terendah dari untuk perusahaan Indosat ini. Terus untuk dari segi DER-nya, untuk DER 2020 sebesar 3,65 kali. Dan ini tidak bagus ya teman-teman, yang dimana DER-nya sudah di atas 1. Tetapi kalau kita lihat secara histori pun memang DER-nya sudah di atas 1 secara rata-rata. Terus untuk ROE-nya tidak bisa kita analisa, dan ROA-nya tidak bisa kita analisa. Oke teman-teman, saya melakukan video ini untuk harga saham Indosat di 5175. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 2.200. Jadi masih memiliki margin of safety minus 57%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa. Untuk produk dan jasa dari Indosat ini saya berikan status oke, karena saya melihat perusahaan ini cukup jelas ya dari segi bisnis modelnya. Dan apakah perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan ya tergantung sih teman-teman, yang dimana dari kinerja laporan keuangannya.
Tetapi kalau untuk secara bisnis modelnya atau sama produknya saya berikan status oke. Untuk GCG saya berikan status no karena masih ada kasus hukum yang masih belum diselesaikan. Untuk revenue saya berikan status oke karena dari segi pendapatan untuk perusahaan Indosat ini mengalami kenaikan. Untuk secara net profit saya berikan status no karena di tahun 2020 ini kuartal 3 masih mengalami minus. Padahal ini cukup aneh ya teman-teman, yang dimana pendapatannya naik tetapi secara net profit mereka masih rugi. Jadi apakah biayanya malah makin tambah banyak dan kerugiannya pun memang lebih tinggi ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi aku rasa apakah ada mengalami kenaikan biaya yang cukup signifikan, itu perlu kita rincikan lebih dalam ya teman-teman ketika teman-teman mau melakukan investasi di perusahaan Indosat ini. Terus untuk dari segi aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE saya berikan status no karena negatif. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif. Untuk dividen saya berikan status no karena selama 5 tahun terakhir untuk perusahaan Indosat ini masih tidak ada konsisten ya dalam membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 2:11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Indosat ini. Untuk sekarang saya juga tidak akan masuk ya teman-teman untuk perusahaan Indosat ini karena kinerja keuangannya tidak begitu baik. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.